Salam, selamat pagi jemaat-jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat beribadah, kita mengucap syukur kepada Tuhan karena sampai pada saat ini kita masih diberikan waktu dan kesempatan untuk kembali boleh datang beribadah kepada Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita mengambil saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Saya mengajak jemaat-jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Ayat panggilan ibadah kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 100 ayatnya yang kedua. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Kita mengangkat pujian kita dari KPPK nomor 27, Kasih Allah, ayat 1 dan 3. Kasih Allah amat besar yang tak dapat kulukiskan, lebih tinggi dari bintang, lebih dalam dari lautan. Meski Adam telah berdosa, Ia mengutus anaknya agar kita damai dengannya, dosa diampuninya. Kasih Allah tak terduga, tinggi dalam dan luas, tetap teguh tak berubah sampai selama-lamanya. Ayat ketiga, dengan langit sebagai kertas, batang pohon sebagai pena, air laut sebagai dawat, tiap orang penulisnya tak mungkin akan menuliskan kasih Allah yang besar. Langit dari timur ke barat tak akan memuatnya. Kasih Allah tak terduga, tinggi dalam dan luas, tetap teguh tak berubah sampai selama-lamanya. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah melalui anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kembali kami boleh datang di hadirat-Mu untuk berdoa, mengucap syukur, serta mendengarkan sebagian daripada firman-Mu ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah ibadah ini Engkau pimpin dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Tuhan, kami juga mau berdoa buat hamba Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan, pakailah dia. Biarlah firman yang akan ia sampaikan boleh menjadi berkat bagi jemaat-jemaat Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan seluruh rangkaian ibadah ini hanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat-jemaat, saya persilakan untuk duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita siapkan hati kita untuk datang berdoa. Kita mengaku dosa kita dan kita mohon pengampunan dari Tuhan. Dengarkanlah ayat pengakuan dosa, Yakobus 4 ayat 8.
Mendekatlah kepada Allah, dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Mari bersama-sama kita berdoa mengaku dosa. Bapa di dalam sorga, kembali kami datang di hadapan-Mu. Kami merasa bahwa kami ini tidak layak di hadapan Tuhan. Begitu banyak hal yang kami lakukan, seringkali mendukakan hati Tuhan. Mulai dari pikiran, kata-kata terlebih perbuatan kami. Kami gagal Tuhan mewujud nyatakan janji kami bahwa kami akan berubah, kami mau bertobat, kami mau mengikuti kehendak Tuhan, menuruti firman Tuhan. Yang terjadi adalah kami suka mendengarkan kata-kata kami sendiri. Apalagi kalau kami sedang di dalam keadaan yang nyaman, yang enak, kami bisa lupa Tuhan. Karena itu Tuhan, saat ini kami datang di hadapan-Mu. Engkau melihat isi hati kami Tuhan. Tiliklah kami semua. Lihatlah apa yang sudah kami lakukan yang tidak berkenan Tuhan. Kami terbuka di hadapan Tuhan dan kami mohon ampun Tuhan. Ampunilah dosa dan pelanggaran kami. Sucikan layakkan kami Tuhan. Sehingga kami pantas untuk disebut sebagai anak-anak Tuhan. Anak-anak Allah yang menerima warisan janji keselamatan itu. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau mendengar setiap doa pengakuan dosa kami ini. Yang kami bawa di dalam satu nama. Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat yang sudah mati di kayu salib. Menggantikan kami karena Engkau sangat mengasihi kami. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Dengarkanlah ayat petunjuk hidup baru 1 Tawarik 16:29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Mari kita nyanyikan nyanyian syukur tekad kita, pakai hidupku ini, ayat 1, 3, dan 4. Pakai hidupku ini, seluruh roh dan jiwaku. Pakai tanganku ini, hatiku digerakkan kasih-Mu. Pakai mulutku ini, pakai mulutku ini, memberitakan Injil-Mu. Pakai hartaku ini, seluruhnya bagi-Mu. Bagi-Mu ku relalah. Pakai kasih-Ku ini, ku sembahkan padamu. Pakai diriku ini, selamanya bagi-Mu. Bagi-Mu ku sembahkan. Jemaat, mari kita berdiri. Mari bersama-sama setiap orang percaya di seluruh gereja, di segala tempat, segala abad. Mari bersama-sama kita ikrarkan dengan penuh hikmat pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli yang berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga,
duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk. Terima kasih untuk hamba Tuhan yang sudah mendoakan pengampunan dosa kita. Tibalah saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita angkat pujian kita dari KPK nomor 270. Tuhan penuhiku dengan firman-Mu. Kita nyanyikan 2 kali. Jemaat, mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Kau terus tiada putusnya mengingatkan kami untuk bagaimana kami sebagai anak Tuhan, bagaimana kami sebagai orang percaya hidup di tengah-tengah dunia ini. Kami sangat bersyukur bahwa firman Tuhan itulah yang terus menjadi dasar dalam kehidupan kami. Firman Tuhan yang menceritakan, firman Tuhan yang mengajarkan, bahkan firman Tuhan yang memperingatkan kami semua bagaimana tindak tanduk kami, sikap kami, kehidupan kami ketika kami ada di dunia ini. Sehingga Tuhan, yang kami harapkan adalah bagaimana kami dimampukan oleh Tuhan untuk bisa mengerti, dan tidak saja mengerti Tuhan, tapi kami mampu mempraktikkan itu, kami mampu membuktikan itu di dalam kehidupan kami setiap hari. Mohon pencerahan dari Roh Kudus ketika kami berusaha untuk mengerti maksud firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, pakai hamba-Mu di dalam keterbatasannya. Firman yang diberitakan ini betul-betul bisa sampai kepada seluruh jemaat atau siapapun yang mendengarkannya dan berbuah dalam hidup mereka masing-masing. Berfirmanlah Tuhan, kami semua siap untuk mendengarkannya. Dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Tema minggu ini, tema di pagi hari ini
adalah kita bicara soal persembahan khusus. Mari sama-sama kita buka dua bagian firman di dalam satu kitab yang sama, kitab Keluaran. Yang pertama kita akan buka dari Keluaran pasal 25 ayat 1 sampai 9, dan yang kedua adalah Keluaran pasal 35 ayat 21 sampai 29. Saudara, saya akan bacakan kedua perikop firman Tuhan ini. Keluaran 25 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Petunjuk untuk mendirikan kemah suci mengenai persembahan khusus. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka memungut bagiku persembahan khusus. Dari setiap orang yang terdorong hatinya, haruslah kamu pungut persembahan khusus kepadaku itu. Inilah persembahan khusus yang harus kamu pungut dari mereka: emas, perak, tembaga, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi, lenan halus, bulu kambing, kulit domba jantan yang diwarnai merah, kulit lumba-lumba dan kayu penaga, minyak untuk lampu, rempah-rempah untuk minyak urapan, dan untuk ukupan dari wangi-wangian, permata krisopras, dan permata tatahan untuk baju efod dan untuk tutup dada. Ayat ke-8, dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu sebagai contoh kemah suci dan sebagai contoh segala perabotannya, demikianlah harus kamu membuatnya. Mari kita pindah di pasal yang berikut, yaitu pasal yang ke-35. Kita mulai dari ayat 21 sampai ayat yang ke-29. Sesudah itu datanglah setiap orang yang tergerak hatinya, setiap orang yang terdorong jiwanya, membawa persembahan khusus kepada Tuhan untuk pekerjaan melengkapi kemah pertemuan dan untuk segala ibadah di dalamnya dan untuk pakaian kudus itu. Maka datanglah mereka, baik laki-laki maupun perempuan, setiap orang yang terdorong hatinya, dengan membawa anting-anting hidung, anting-anting telinga, cincin meterai dan kerongsang, segala macam barang emas. Demikian juga setiap orang yang mempersembahkan persembahan unjukan dari emas bagi Tuhan. Juga setiap orang yang mempunyai kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi, lenan halus, dan bulu kambing, kulit domba jantan yang diwarnai merah, dan kulit lumba-lumba datang membawanya. Ayat 24, setiap orang yang hendak mempersembahkan persembahan khusus dari perak atau tembaga, membawa persembahan khusus yang kepada Tuhan itu. Dan setiap orang yang mempunyai kayu penaga, membawanya juga untuk segala pekerjaan mendirikan itu. Setiap perempuan yang ahli memintal dengan tangannya sendiri dan membawa yang dipintalnya itu, yakni kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi dan lenan halus. Semua perempuan yang tergerak hatinya oleh karena ia berkeahlian memintal bulu kambing. Pemimpin-pemimpin membawa permata krisopras dan permata tatahan untuk baju efod dan untuk tutup dada. Rempah-rempah dan minyak untuk penerangan, untuk minyak urapan dan untuk ukupan dari wangi-wangian. Ayat 29, semua laki-laki dan perempuan yang terdorong hatinya akan membawa sesuatu untuk segala pekerjaan yang diperintahkan Tuhan dengan perantaran Musa untuk dilakukan mereka itu, yakni orang Israel, membawanya sebagai pemberian sukarela bagi Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, minggu lalu kita belajar tentang apa? Saudara, memang saya memberikan tema sepanjang 2 minggu yang berjalan ini, kita belajar tentang persembahan, karena ada kaitan juga dengan Thanksgiving, perayaan pengucapan syukur. Minggu lalu kita belajar apa? Minggu lalu kita belajar tentang persembahan persepuluhan. Rasul Julius sudah mengkhotbahkan bagian tema tentang persembahan persepuluhan. Kalau tidak salah ada ayat yang penting yang diambil, yaitu Maleakhi 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan,
supaya ada persediaan makanan di rumahku dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Nah saudara, saya percaya kita sebagai jemaat kembali diingatkan lagi tentang prinsip-prinsip persepuluhan, persembahan persepuluhan. Nah hari ini, pagi ini, melalui 2 perikop yang kita baca, kita akan belajar tentang persembahan khusus. Apa yang disebut sebagai persembahan khusus? Seperti apa itu? Dan prinsip apa yang ditekankan Tuhan kepada jemaat ketika memberikan persembahan khusus ini? Nah saudara, 2 ayat ini ya, Keluaran 25 ayat 2 dan 35 ayat 21, ini yang akan kita fokus ya. Kita akan fokus di 2 ayat ini. Ayat 2 dikatakan, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka memungut bagiku persembahan khusus dari setiap orang yang terdorong hatinya. Saya garis bawahi kata ini, kalimat ini, haruslah kamu pungut persembahan khusus kepadaku itu. Kemudian di pasal 35 ayat 21, sesudah itu datanglah setiap orang yang tergerak hatinya. Setiap orang yang terdorong jiwanya. Kembali kalimat ini saya garis bawahi saudara. Membawa persembahan khusus kepada Tuhan. Untuk pekerjaan melengkapi kemah pertemuan. Dan untuk segala ibadah di dalamnya. Dan untuk pakaian kudus itu. Nah saudara, mari kita lihat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Di dalam kedua ayat ini. Di dalam kedua perikop ini. Kita lihat dulu konteksnya saudara. Ya. Konteks pasal 25, Keluaran 25 ini saudara. Di sini kita lihat adalah bagaimana firman Tuhan, bagaimana Tuhan memberikan petunjuk atau memerintahkan umat Israel untuk membangun kemah suci. Ya. Jadi Tuhan berfirman kepada Musa sebagai pemimpin bangsa pada waktu itu, Nabi Israel, untuk memungut persembahan khusus di antara orang Israel. Untuk apa saudara-saudara? Persembahan khusus ini dikumpulkan untuk pembangunan kemah suci. Kalau sekarang mungkin kita katakan untuk pembangunan rumah Tuhan. Nah saudara, membangun kemah suci, membangun rumah Tuhan, tentunya membutuhkan bahan yang tidak sedikit. Dan juga saudara-saudara, membutuhkan bahan-bahan tertentu. Tidak sembarangan untuk memakai bahan-bahan yang ada saudara. Dan menariknya adalah, kalau saudara melihat, yang menentukan bahannya, siapa saudara? Yang menentukan bahannya. Jelas yang menentukan bahannya adalah Tuhan sendiri. Allah sendiri dan bukan manusia saudara. Jadi firman ini dikatakan apa? Allah berfirman, kamu harus memungut persembahan khusus. Persembahan khusus untuk rumah Tuhan. Persembahan khusus itu apa? Semua itu dijelaskan saudara-saudara. Allah sendiri yang menentukan bahan seperti apa yang ingin dia pakai untuk tempat kediamannya sendiri. Sekali lagi saudara, tidak ada campur tangan manusia. Ayat 9 dikatakan, menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu, sebagai contoh kemah suci dan sebagai contoh segala perabotannya, demikianlah kamu harus membuatnya. Artinya apa? Saudara, Allah yang menentukan bahan, Allah juga yang membuat contoh atau model dari rumah Tuhan itu. Saudara, kalau kita bertanya dari mana bentuk kemah pertemuan pada waktu itu, saudara, saya percaya itu adalah contoh atau model yang diberikan oleh Tuhan. Ya. Tuhan yang merancang model atau bentuk dari rumah Tuhan itu. Rumah tempat kediaman dia. Di ayat 8 dikatakan dia akan berdiam di situ. Nah kalau begitu saudara, peran bangsa Israel apa? Peran Musa apa saudara? Peran bangsa Israel termasuk pemimpinnya Musa hanyalah menuruti apa yang sudah diperintahkan oleh Tuhan. Dan selanjutnya kalau kita melihat di konteks pasal 35, itu adalah pembuktian, perwujudan
bagaimana orang Israel menaati akan perintah atau firman Tuhan tersebut. Jadi kalau kita lihat Keluaran 35, Saudara, khususnya di ayat 4 sampai ayat ke-29, itu Saudara, bagaimana Musa mengumpulkan seluruh orang Israel. Kemudian Musa menyampaikan apa yang menjadi firman Tuhan yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Khususnya mengenai mengumpulkan persembahan khusus untuk pembangunan kemah suci. Nah Saudara, ketika Musa menyampaikan itu, apa yang menjadi respon dari orang Israel? Aduh, tambah lagi satu kolekte, tambah lagi satu persembahan, tambah lagi satu kantong persembahan. Apakah demikian saudara-saudara? Tidak. Orang Israel melakukan apa yang diperintahkan Tuhan melalui Musa. Mereka langsung saudara-saudara melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepada Musa. Nah, sekarang jemaat sekalian, apa yang menjadi persembahan khusus dari orang Israel ketika mereka diperintahkan oleh Tuhan untuk mengumpulkan persembahan tersebut? Saudara, saya saya searching di internet, kemudian saya mendapat bagannya, saya berikan untuk saudara. Kira-kira ini saudara, ya. Kalau dijabarkan, dijelaskan bahan-bahannya seperti ini, saudara bisa baca sendiri, ya. Ada logam mulia pasti semua kita tahu. Ada emas, ada perak. Kemudian ada tambahan tembaga, saudara. Ada batu mulia, permata, saudara, krisopras, permata tatahan. Ada kain dengan berbagai jenis, saudara. Ada kulit hewan yang bisa jadi, saudara, pada waktu itu mungkin inilah yang paling berharga. Kemudian ada kayu, kemudian ada minyak dan rempah-rempah. Nah, saudara, inilah bahan yang diminta, ditentukan oleh Tuhan untuk disiapkan umat Israel untuk dijadikan persembahan khusus membangun kemah suci, rumah Tuhan. Nah saudara, kalau saudara melihat ini, mungkin bisa menjadi pertanyaan sekarang. Bagaimana jika atau bagaimana dengan orang Israel yang kebetulan mereka tidak punya barang-barang ini, saudara? Ya. Bagaimana dengan orang Israel yang kebetulan tidak memiliki apa yang sudah disebutkan ini? Apa yang mereka berikan untuk Tuhan sebagai persembahan khusus kepada Tuhan? Apa yang bisa mereka persembahkan kepada Tuhan? Nah saudara, mari kita lihat di pasal yang 35. Pasal 35 ayat 22 sampai ayat 29, di situ jelas seperti bagan tadi, saudara-saudara. Musa mencatat, penulis kitab Keluaran ini mencatat berbagai macam persembahan khusus yang diberikan orang Israel kepada Tuhan. Saudara bisa baca sendiri, ya. Ayat 21, 22, ayat 22, ya. Sampai 29, ya. Mereka membawa, ya, tentunya materi, barang atau harta yang mereka miliki, ya. Nah saudara, sesuai dengan pertanyaan tadi, bagaimana dengan orang yang tidak punya barang ini? Apakah persembahan yang diberikan orang Israel terbatas pada materi, harta, atau barang yang mereka miliki? Apakah yang diberikan hanya berupa emas, perak, tembaga, kayu, batu permata, segala jenis kain? Apakah hanya itu, saudara-saudara? Tidak, itu jawabannya, tidak. Karena persembahan yang diberikan umat Israel tidak hanya materi, tidak hanya harta, tidak hanya barang. Tapi mereka juga mempersembahkan apa? Mereka juga mempersembahkan keahlian mereka, skill mereka, kemampuan mereka. Secara pribadi masing-masing dari mereka bisa memiliki keahlian, kemampuan di dalam bidang masing-masing. Dan itulah yang dipersembahkan mereka untuk Tuhan. Contoh paling gampang, saudara, di sini dikatakan apa?
Ada yang jago menjahit, jago menenun. Mereka mempersembahkan kemampuan mereka, tentunya menjahit bahan-bahan kain yang dipakai untuk kemah suci, atau mungkin saudara pakaian imam. Ada yang pria, laki-laki, kemampuan mereka adalah pertukangan, tukang kayu, saudara. Di bidang perkayuan, bisa saja mereka memberikan diri mereka untuk membuat bahan-bahan dari kayu. Atau yang tukang batu, saudara, logam-logam mulia. Mereka memberikan keahlian mereka untuk mengerjakan barang-barang ini sehingga menjadi barang yang berharga, barang yang dipakai di dalam rumah Tuhan. Demikian juga saya percaya untuk bahan-bahan yang lain, saudara. Bahkan di sini di ayat 29 dikatakan apa? Saya bacakan untuk jemaat sekalian. Semua laki-laki dan perempuan yang terdorong hatinya akan membawa sesuatu untuk segala pekerjaan yang diperintahkan Tuhan. Mereka semua siap untuk memberikannya. Nah, saudara, di sini dikatakan segala sesuatu untuk pekerjaan yang diperintahkan Tuhan. Saudara, segala sesuatu itu bisa berarti banyak, ya. Segala sesuatu bukan sekedar materi yang kau miliki. Segala sesuatu itu bukan sekedar keterampilan, skillmu secara pribadi. Saudara, saya percaya segala sesuatu itu bisa saja waktumu, saudara. Bisa saja tenagamu, saudara. Bisa juga mungkin ide-ide tambahan pikiranmu. Itu bisa, saudara-saudara. Dan itu semua dikatakan apa? Dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, saudara, kira-kira apa yang mendasari sampai umat Israel bisa melakukan demikian? Saudara, kalau nanti melihat pasal selanjutnya, saudara, Musa sampai harus memerintahkan orang Israel berhenti memberikan persembahan. Kenapa? Karena tiap hari orang-orang Israel itu terus memberikan persembahan, saudara. Ya, tiap hari orang-orang terus memberikan persembahan. Sampai akhirnya harus dibatasi, harus berhenti, saudara-saudara. Ya, cukup persembahan yang diberikan untuk rumah Tuhan. Nah, sekarang menjadi pertanyaan besar. Mengapa bisa demikian? Apa yang mendasari sampai umat Israel bisa melakukan demikian? Apa yang membuat mereka tidak segan-segan membawa semua persembahan khusus kepada Tuhan? Nah, saudara, kita belajar 3 prinsip. 3 prinsip umat Israel ketika mereka memberikan persembahan khusus kepada Tuhan. Dan prinsip ini juga saya percaya itu menjadi aplikasi untuk kita sebagai umat Tuhan di zaman ini. Bagaimana kita memberikan persembahan khusus kita kepada Tuhan. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah orang Israel itu memberi dari kegerakan hati mereka. Saudara, ayat 21 ya. Di situ dikatakan setiap orang yang tergerak hatinya. Ketika firman Tuhan pun di Keluaran 25 ayat 1 sampai ayat 9. Tuhan berkata apa? Setiap orang Israel yang tergerak hatinya, yang terdorong hatinya. Jadi saudara-saudara, orang yang memberikan persembahan ini adalah orang yang betul-betul tergerak, terdorong dari dalam hatinya. Bahkan saudara, kalau saudara baca dari pasal ayat 21 sampai 29 itu berulang-ulang kali dikatakan apa? Yang terdorong hatinya, tergerak hatinya, terdorong jiwanya. Mereka itu memberikan persembahan kepada Tuhan. Nah, saudara, Tuhan tidak menginginkan orang Israel memberikan dalam keadaan terpaksa. Jadi kalau kita melihat yang dikatakan oleh firman Tuhan hari ini, prinsip yang pertama adalah orang Israel itu memberikan persembahan sesuai dengan dorongan hatinya. Siapa yang tergerak hatinya, silahkan memberikan persembahan. Jadi saudara, Tuhan rindu ada inisiatif dari siapa?
bukan dari Tuhan. Ada inisiatif dari siapa? Bukan dari Musa. Kalau dalam konteks kita apa? Apakah ada inisiatif dari Gembala, Lause Richard, Lause Atta, Lause Julius, Lause Budi, atau rekan-rekan BPP? Tidak, saudara-saudara. Inisiatif itu datang dari mana? Dari diri sendiri untuk memberikan persembahan khusus bagi Tuhan. Tuhan rindu umatnya punya dorongan inisiatif mau melakukan apa yang Tuhan firmankan. Saudara, memberikan persembahan ini firman Tuhan. Tadi kita baca bukan? Keluaran 25 itu firman Tuhan. Kamu harus memungut persembahan, kamu berikan persembahan. Nah, di Keluaran 35 orang Israel melakukan apa yang difirmankan oleh Tuhan melalui Musa. Jadi mereka yang tergerak hatinya adalah orang yang sadar melakukan firman. Dan menjadi satu kebahagiaan tersendiri bagi mereka. Bahwa mereka itu bisa melakukan firman itu di dalam hidup mereka. Dalam konteks ini adalah memberikan persembahan khusus bagi Tuhan. Sekali lagi, memberikan persembahan tidak menjadi satu keterpaksaan di dalam hidup mereka. Nah, saudara, bagaimana dengan jemaat sekalian? Bagaimana dengan kita? Apa yang menjadi dasarmu ketika engkau memberikan persembahan kepada Tuhan? Apakah selama ini engkau memberikan persembahan, saudara, itu karena kegerakan hatimu atau karena keterpaksaan? Saudara, saya masih ingat sebelum kita renovasi, sama-sama kita putuskan kita berikan persembahan untuk Tuhan. Dulu, tiap minggu saudara, biasanya kita 1 kantong. Tapi akhirnya kita jalankan 2 kantong. Nah saudara, saya sangat berterima kasih. Setiap jemaat betul-betul mengasihi gereja ini, GKY Muara Baru. Dan saya katakan itu persembahan khusus untuk renovasi, saudara. Dan persembahan itu tidak pernah kosong, saudara. Ada jemaat yang tergerak hatinya untuk memberikan persembahan itu. Untuk apa? Untuk pembangunan rumah Tuhan ini. Itu saudara-saudara contoh yang sudah engkau praktekkan. Engkau melakukan firman. Kita belajar dari orang Israel. Memberikan persembahan dari kegerakan hati mereka. Terdorong hatinya untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Atau untuk pekerjaan Tuhan. Saudara, saya rindu tidak ada lagi ketika mungkin nanti ada persembahan khusus. Kemudian ada suara-suara yang keluar. Aduh, persembahan lagi. Uang saya habis hari Minggu karena persembahan khusus. Saudara, jangan ada pikiran seperti itu. Ya. Ketika ada persembahan, mungkin diminta persembahan khusus. Itu bisa apa saja, saudara-saudara. Biarlah itu semua datang dari kegerakan hatimu. Engkau beri, mau banyak, mau sedikit, tapi itu terdorong dari hatimu untuk memberikannya untuk pelayanan atau untuk rumah Tuhan. Itu yang pertama, memberi dari kegerakan hati. Yang kedua adalah memberi dari apa yang ada padamu. Saudara, kita naik sedikit di ayat 5 ya. Keluaran 35 ayat 5 dikatakan apa? Ambillah bagi Tuhan persembahan khusus dari barang kepunyaanmu. Saya highlight dari barang kepunyaan. Apa itu artinya, saudara? Artinya umat Israel diminta untuk memberikan dari apa yang mereka miliki, bukan dari yang tidak mereka miliki. Ada yang punya emas, silahkan bawa emas. Ada yang tidak punya emas, tapi dia punya kain, silahkan bawa kain. Ada yang tidak punya emas dan tidak punya kain, punya rempah-rempah, punya permata, punya kayu, silakan dia bawa, saudara-saudara. Tidak ada yang mengatakan begini, saya tidak punya emas, saya akan cari orang lain punya emas. Saya tidak punya perak, gampang, saya tinggal curi suku lain yang punya perak. Tidak ada, saudara. Yang Tuhan inginkan adalah selain engkau memberi dari kegerakan hati, prinsip yang kedua adalah berilah dari apa yang ada padamu.
Apa yang engkau miliki, bukan apa yang tidak engkau miliki. Memberi berdasarkan apa yang ada pada mereka, bukan apa yang tidak ada pada mereka. Nah sekarang saudara, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan saudara-saudara? Prinsip ini mengingatkan engkau untuk memberikan persembahan dari apa yang ada padamu, bukan apa yang tidak ada padamu. Saudara ingat, Tuhan tidak menuntut dan meminta apa yang tidak ada pada kita. Ingat baik-baik. Tuhan, saya tidak punya A, saya hanya punya B. Saudara, Tuhan tidak menuntut engkau harus punya A. Saya tidak mau kamu harus minggu depan persembahkan yang A itu. Tuhan, uang saya hanya segini. Oh, saya tidak mau. Saya mau engkau harus yang warna merah. Saudara, tidak saudara. Tuhan tidak menginginkan apa yang tidak engkau miliki. Tuhan tidak menuntut, tidak meminta apa yang tidak ada pada kita. Ingat baik-baik. Apa yang Tuhan sudah beri bagi kita sebagai anugerah dan kemurahan Tuhan, itu juga yang kita berikan kepada Tuhan sebagai bentuk ungkapan syukur kita kepadanya. Itu saja saudara-saudara. Jadi jangan pernah merasa malu, jangan pernah merasa nggak enak ketika orang lain memberi sama, saudara. Ya, aduh Tuhan, saya hanya punya begini, saya hanya ada ini. Saudara, berilah apa yang ada padamu. Itu pun saudara dasarnya adalah apa? Prinsip yang pertama, datang dari kegerakan hatimu. Ya, ingat baik-baik. Jangan karena saya tidak punya ini, saya curi keluarga lain punya. Saya curi orang lain punya, tetangga saya punya. Itu yang saya persembahkan pada Tuhan. Tuhan tidak suka, saudara. Ingat baik-baik hal ini. Prinsip yang ketiga, di samping engkau memberi dari kegerakan hatimu, engkau memberi dari apa yang engkau punya, apa yang ada padamu. Yang ketiga adalah memberi dari apa yang bisa kita beri. Apa maksudnya? Mari kita lihat, saudara. Ayat 26, 27, pasal 35. Di situ kita melihat bagaimana perempuan-perempuan di Israel memberikan diri mereka, saudara. Saya bacakan, setiap perempuan yang ahli memintal dengan tangannya sendiri. Semua perempuan yang tergerak hatinya, kembali diingatkan, saudara. Karena dia berkeahlian. Ya, saya garis bawahi itu, saudara. Di sini kita melihat apa? Selain memberikan bahan, kalau memang mereka punya, tadi prinsip yang kedua, saudara, punya bahan itu, punya emas, atau punya kain, punya kayu, dan lain-lain, saudara. Tapi mereka juga memberikan keahlian mereka. Mereka memberikan keahlian, skill mereka sebagai persembahan kepada Tuhan. Mungkin saudara-saudara, perempuan-perempuan ini tidak punya batu-batu yang berharga. Tapi mereka punya keahlian yang bisa mereka pakai untuk pekerjaan atau pelayanan di rumah Tuhan. Kita bisa melihat, saudara, bagaimana orang-orang ini yang tidak punya, tetapi dihargai oleh Tuhan. Mereka hanya memiliki mungkin juga, saudara, skill yang sederhana. Jahit, kain. Saudara, kalau saudara melihat model kemah suci, saudara akan melihat mungkin lapisan terluar itu kain semua, saudara. Tapi kain tidak sepanjang itu, bukan. Mungkin kain berapa meter dijahit, supaya bisa menjadi satu rangkaian kain yang panjang untuk menjadi batas kemah suci. Nah, saudara, itu mungkin hanya perlu orang yang keahliannya menjahitnya sederhana, saudara. Tidak perlu banyak ahli menjahit seperti yang kita bisa bayangkan di zaman sekarang. Tapi saudara, meskipun kemampuan yang sederhana, Tuhan pakai mereka berkontribusi di dalam pembangunan kemah suci. Bagi lelaki, mereka memberikan keahlian mereka di bidang pertukangan. Saudara, kalau baca di perikop selanjutnya, dua orang yang namanya Besaleel dan Aholiab, itu betul-betul keahlian yang diberikan oleh Tuhan. Mereka bisa menggunakan keahlian mereka untuk apa?
kemah suci, membuat segala sesuatu, baik dari kayu, baik dari logam-logam dan lain-lain, saudara. Saudara, pembangunan rumah Tuhan, kemah suci, jelas membutuhkan sejumlah besar orang dengan segala macam skill yang penting. Dan semua itu bukan tidak mungkin didapatkan. Apa yang diinginkan oleh Tuhan, saudara, bukan didapatkan dari bangsa yang lain. Materi ada di mana? Ada di orang Israel. Skill kemampuan ada di mana? Ada juga di orang Israel. Jadi tidak perlu kemana-mana, saudara. Umat Tuhan diberkati Tuhan dengan materi yang ada, tapi juga dengan skill kemampuan yang ada. Saudara, apa gunanya emas kalau tidak ada orang yang sanggup menempa emas itu atau merancang logam mulia? Apa gunanya batu permata, kain ungu, kayu dan lain-lain, minyak, rempah-rempah, kalau tidak ada orang yang ahli untuk mengerjakannya? Apa yang menjadi pelajaran bagi kita, saudara-saudara? Apa yang bisa engkau beri untuk Tuhan? Engkau punya hati baik. Engkau memberi dari apa yang ada padamu, oke. Tapi seandainya pun, saudara, engkau punya hati tapi engkau tidak punya barang yang seperti itu. Tapi engkau punya skill, kemampuan. Berilah dari apa yang bisa kita beri untuk Tuhan. Itu, saudara-saudara. Seperti orang Israel, mungkin kita tidak bisa memberikan tanda kutip emas dan permata. Saya tidak punya, Tuhan, saya tidak punya emas, saya tidak punya perak. Tapi engkau bisa memberikan keahlianmu. Saya berikan contoh, suaramu untuk bernyanyi, keterampilanmu untuk memainkan alat musik, keahlianmu untuk mengatur multimedia dan lain-lain. Kebaikanmu dalam menyambut jemaat-jemaat yang datang. Saudara, bukankah itu kontribusimu di dalam pelayanan di rumah Tuhan? Itu adalah persembahan khususmu kepada Tuhan. Untuk apa? Untuk mendukung pelayanan, pekerjaan Tuhan di tempat ini. Nah, saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tidak perlu merasa malu atau merasa bersalah kalau engkau tidak mampu memberi persembahan. Ingat baik-baik. Jangan engkau tidak datang gereja karena engkau tidak punya persembahan. Saudara, memberi persembahan itu bukan persaingan, bukan lomba, bukan kompetisi. Siapa yang duluan, siapa yang lebih banyak, siapa yang bunyinya nyaring, dan lain-lain, saudara. Siapa yang namanya tertera di pengumuman dan lain-lain. Tidak, saudara. Memberi persembahan bukan persaingan secara rohani. Yang Tuhan mau adalah apa? Roma 12 ayat 1, persembahan yang terbaik adalah dirimu sendiri. Tuhan mau engkau memberikan dirimu sendiri sebagai persembahan yang hidup berkenan kepada Allah. Dan kalau Tuhan memberikan berkat bagimu dan engkau bisa memberikan persembahan, biarlah engkau memberi persembahan menurut 3 prinsip ini, saudara. Ya, kegerakan hatimu, apa yang ada padamu, apa yang bisa engkau beri untuk Tuhan. Persembahan bukan juga sumbangan. Aduh, saya mesti beri persembahan lagi nih. Saudara ingat, Tuhan yang punya segala-galanya. Dia tidak pernah kekurangan apapun. Yang Tuhan kehendaki adalah hatimu yang percaya dan betul-betul berserah kepada Tuhan ketika engkau memberikan persembahan. Tuhan tidak melihat besar kecil persembahanmu. Tuhan lihat isi hatimu. Biarlah perenungan firman Tuhan di pagi hari ini boleh memberkati seluruh jemaat. Jemaat mengerti, bahkan jemaat membuktikan itu. Dengan apa? Melakukan itu di dalam kehidupan, di dalam pelayananmu setiap hari untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami sudah belajar persembahan khusus. Dalam konteks hari ini adalah untuk pekerjaan pelayanan di rumah Tuhan. Kami belajar Tuhan memberi dari kegerakan hati kami. Kami belajar memberi dari apa yang kami miliki, bukan apa yang tidak kami miliki. Dan kami belajar memberi apa yang bisa kami beri untuk Tuhan.
Kami tidak punya mungkin materi, uang yang berlimpah, tapi kami bisa memberi hati kami untuk melayani Tuhan. Dan kami akan tetap setia, rajin ke gereja Tuhan. Meskipun mungkin saat itu kami tidak bisa memberikan persembahan untuk Tuhan. Kami percaya Tuhan mendengar setiap doa dan permohonan kami ini. Dan firman Tuhan ini betul-betul dimengerti dan dipraktekkan dalam hidup setiap jemaat yang mendengarkannya. Terima kasih Tuhan, inilah doa hamba-Mu. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa bersyukur. Amin. Terima kasih untuk hamba Tuhan yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang sudah kita dengar boleh kita aplikasikan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Sebelumnya ingin saya sampaikan kepada jemaat-jemaat sekalian bahwa cara memberikan persembahan ke gereja bisa jemaat-jemaat Tuhan melihat di layar kaca masing-masing, baik itu di handphone ataupun di televisi. Di situ ada tertera rekening BCA. Dan juga di situ ada scan. Jemaat Tuhan boleh melihatnya, ada scan barcode dengan tulisan Gereja Kristus Yesus MBA. Kemudian jemaat-jemaat juga boleh membawa persembahan ke gereja setelah kebaktian ini selesai. Terima kasih. Kita mengangkat pujian kita, Betapa Hatiku. Betapa hatiku terima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Berita gembala dan doa syafaat akan dilayani oleh hambanya. Ya, jemaat, sebelum mendengarkan berita gembala, mari sama-sama kembali kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa di sorga, terima kasih kami kembali diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Kau berkati setiap kami yang sudah memberi maupun yang belum sempat memberi. Dan berkati juga setiap tangan, setiap pribadi yang mengelolanya. Semua persembahan ini dipakai untuk pekerjaan Tuhan, pelayanan pekabaran Injil, sehingga banyak orang bisa dimenangkan untuk Tuhan. Berkati seluruh jemaat, dan biarlah mereka menjadi jemaat-jemaat yang tetap setia mengikut Tuhan, meskipun ini adalah saat-saat yang sulit Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, beberapa pengumuman saja. Yang pertama adalah saya kembali mengingatkan, minggu depan kita sudah masuk di bulan Desember, bulan yang terakhir di tahun 2020. Dan minggu depan IKY Pluit kembali akan mengadakan perjamuan kudus.
Karena itu saya rindu mengajak seluruh jemaat untuk bisa mengikuti perjamuan kudus yang diadakan oleh GKY Pluit. Dan untuk mempermudah bagi saudara-saudara untuk mendapatkan roti dan anggur, saudara-saudara harus mendaftar. Jadi nanti dari rekan-rekan BPP akan membuka pendaftaran untuk setiap jemaat yang akan mengikuti perjamuan kudus, ya. Tentunya dengan waktu yang telah ditentukan. Kalau tidak salah sampai Jumat siang, saudara, ya. Karena hari Sabtu atau Jumat sore roti dan anggur itu akan diambil di Pluit. Saya rindu supaya seluruh jemaat boleh mengikuti perjamuan kudus. Saudara, ini adalah yang terakhir di tahun 2020, ya. Jadi biarlah setiap jemaat boleh mengambil bagian di dalam perjamuan kudus ini. Mengingat kembali akan kasih Tuhan yang begitu ajaib dalam kehidupan saudara-saudara. Jangan lupa mendaftar di grup WhatsApp jemaat. Nanti akan di-sharingkan pada saudara-saudara. Yang berikut adalah terus menghimbau seluruh jemaat untuk mengikuti setiap pelayanan kebaktian yang ada. Baik persekutuan doa, nanti tanggal 2 Desember ini temanya adalah nubuat Nabi Mika. Pengkhotbahnya adalah Sobudi. Saya rindu setiap jemaat meluangkan waktu, saudara. 1 jam saja kita berdoa, menyanyi, dan kita mendengarkan renungan firman. Minggu depan tidak terasa kita mulai merenungkan akan makna Natal. Minggu depan kebaktian umum tanggal 6 Desember, saudara. Temanya adalah Simplicity Christmas, kesederhanaan Natal. Lukas 2, 8-12. Pengkhotbah Lause Julius, pemimpin liturgis Ermindo, pemusik Lose Ata, ya, Bapak Lazarus Emin, multimedia Gabriel, dan tentunya tim yang sudah dipersiapkan. Saudara, saya rindu kita betul-betul menganggap penting akan setiap ibadah-ibadah ini. Saya rindu setiap jemaat memiliki kegerakan hati untuk mengikuti setiap kebaktian yang ada, persekutuan doa yang ada, meskipun secara online. Baik, kita akan naikkan pokok doa kita, doa syafaat kita. Yang pertama kita akan berdoa untuk bangsa negara, khususnya menghadapi COVID, ya. Makin mendekati akhir tahun, uji coba vaksin terus berjalan. Kalau Tuhan izinkan tahun depan vaksin sudah tersedia, mari kita sama-sama doakan, saudara. Vaksin semua tersedia, didistribusikan dengan baik kepada kita semua, terutama mungkin yang lebih dulu anggota atau medis, ya, saudara. Tapi kita rindu bahwa kita semua bisa divaksin. Dan kita rindu juga efeknya ada kepada kita juga. Ya, kita doakan semua untuk pemerintah yang terus mengupayakan ketersediaan vaksin melawan COVID-19 ini. Terus juga kita doakan persiapan Natal dari gereja. Saudara, ini lain daripada yang lain. Kita akan mungkin melaksanakan secara online. Jarang saudara-saudara, baru tahun ini kita seperti ini. Tapi saya rindu seluruh yang tergabung di dalam jemaat GKY Muara Baru, hamba Tuhan, pengurus BPP, pengurus komisi, aktivis, seluruh jemaat, simpatisan pun, saudara. Kita terus doakan persiapan Natal GKY Muara Baru. Kita rindu beri yang terbaik untuk Tuhan. Meskipun kita beribadah di saat-saat yang sulit dan lain daripada biasanya. Kemudian kita tetap doakan jemaat GKY yang bergumul di dalam sakit penyakit, bergumul dalam usaha pekerjaan ekonomi, bergumul juga dalam kehidupan keluarga. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di sorga, kami kembali berdoa, memohon belas kasihan Tuhan, memohon pertolongan Tuhan bagi bangsa kami menjelang akhir tahun menghadapi pandemi COVID-19 ini. Vaksin yang terus diuji secara klinis meningkat setahap demi setahap. Dan kalau memang Tuhan kehendaki sesuai dengan waktu yang paling cepat, Tuhan, awal tahun depan mungkin vaksin bisa selesai
uji cobanya selesai dan bisa didistribusikan kepada siapa saja yang membutuhkan, termasuk mungkin kami Tuhan. Kami terus berdoa, mohon belas kasihan anugerah Tuhan, perusahaan-perusahaan farmasi, peneliti-peneliti ilmuwan, ahli-ahli virus, ahli-ahli obat. Biarlah mereka boleh mencapai satu kesatuan hati dan vaksin yang ditemukan ini Tuhan betul-betul secara efektif menghentikan penyebaran COVID-19 ini. Yang menderita boleh sembuh, yang belum juga kena COVID punya daya tahan tubuh jika ada serangan COVID ini Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam kuasa Tuhan. Biarlah semua terjadi seturut dengan waktu dan kehendak Tuhan saja. Terus berdoa untuk persiapan Natal Gereja Muara Baru, lain daripada yang biasanya Tuhan. Kami mungkin akan melaksanakan secara online. Jemaat pun tidak bisa datang ke gereja. Tapi kami rindu meskipun secara online Tuhan, perayaan Natal boleh berlangsung dengan hikmat. Setiap jemaat antusias, setiap jemaat mengikuti dengan baik, dengan sopan, dan dengan penuh hikmat, memuji dan memuliakan nama Tuhan, mengingat akan kelahiran Yesus Kristus. Tolong panitia tim kecil yang sudah mempersiapkan ini. Tolong juga anak-anak Tuhan yang mengambil bagian di dalam ibadah malam Natal nanti Tuhan tanggal 24. Segala persiapan, segala yang dibutuhkan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan saja. Sekali lagi Tuhan, bukan acara yang akan kami tonjolkan, tapi bagaimana di tengah-tengah masa sulit seperti ini, Tuhan izinkan kami merayakan Natal Yesus, kelahiran Yesus Kristus. Kami juga turut berdoa menyerahkan setiap jemaat Tuhan di dalam pergumulan masing-masing, baik sakit penyakit yang ada dalam masa pemulihan, yang bergumul dalam ekonomi, keuangan, usaha, pekerjaan setiap hari, yang bergumul dalam keluarga, yang mungkin Tuhan sering terlibat konflik, beda pendapat dan lain-lain. Tuhan hadirlah dalam kehidupan setiap kami, lawat kami satu persatu Tuhan, berilah damai sejahtera-Mu Tuhan, beri jalan keluar yang terbaik bagi kami, beri mujizat-Mu bagi kami semua. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang dalam masa pemulihan terus Tuhan Engkau pulihkan sampai sehat secara total. Yang bergumul dalam ekonomi Tuhan yang cukupkan semua Tuhan. Segala cara Tuhan adalah cara yang ajaib yang kami pun tidak bisa mengerti, tapi Tuhan selalu menyediakan segala sesuatu tepat pada waktunya. Yang bergumul dalam keluarga Tuhan Engkau perdamaikan kami, suami istri, orang tua, anak, kakak beradik. Kami rindu bahwa kami mengakhiri nanti tahun 2020 ini, meski di tengah-tengah masa yang sulit, tapi kami utuh, kami sehati dalam keluarga, melewati tahun 2020 ini hanya dengan anugerah dan pertolongan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Kami terus memuji dan memuliakan Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan, tidak pernah habis-habisnya dalam hidup setiap kami anak-anak Tuhan. Kami kembalikan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Pakai kami semua Tuhan, di dalam kemampuan kami masing-masing. Kami bisa memberi diri kami, melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau mendengar setiap doa syafaat kami. Doa yang kami naikkan di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami doa Bapa kami, yang kami akan ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, mari kita berdiri. Mari kita nyanyikan ujian pengagungan kita doksologi.
kemudian kita terima berkat Tuhan. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Jemaat, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Anugerah yang melimpah dari Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih dan rahmat yang tidak berkesudahan dari Allah Bapa, kekuatan, pertolongan, bahkan penghiburan dari Roh Kudus, biarlah itu menyertai kita semua, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Setiap jemaat silakan duduk. Kita saat teduh, kita doa pribadi mengucap syukur kepada Tuhan. Kebaktian umum kita selesai. Tuhan Yesus memberkati.